Inzaghi bakal pasang starting 11 terbaik saat laga Inter versus AS Roma. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah melakukan rotasi pemain dalam kemenangan 2-1 melawan RB Salzburg di matchday ketiga grup D Liga Champions pada Selasa lalu. Dengan rotasi tersebut akan memungkinkan Inzaghi untuk memasang starting 11 terbaiknya melawan AS Roma pada laga pekan ke-10 Serie A yang dijadwalkan pada Senin. La Gazzetta dello Sport memprediksi bahwa Inzaghi akan membuat perubahan dari tim yang dipasang melawan Salzburg. Pada laga tersebut, Inzaghi memilih untuk menyimpan 3 pemain kunci di bangku cadangan, yakni Nicolo Barella, Marcus Thuram, dan Federico Di Marco. Menurut La Gazzetta dello Sport, Inzaghi akan memainkan ketiganya sebagai starter melawan Roma di Stadio Giuseppe Meazza. Alexis Sanchez bakal kembali di bangku cadangkan meski sukses mencetak gol pembuka melawan Salzburg. Sanchez akan memberi jalan bagi Thuram untuk memulai melawan Roma. Pemain asal Perancis ini akan memimpin ujung tombak Inter bersama kapten klub, Lautaro Martinez. Di lini tengah, Barella akan mendapatkan kembali tempatnya sebagai starter bersama Henry Mkhitaryan dan Hakan Calhanoglu. Oleh karena itu, David Fratesi akan memulai dari bangku cadangan dan diharapkan memberikan kontribusi penting di babak kedua. Selanjutnya, Di Marco juga kembali tampil untuk menggantikan Carlos Augusto di bek sayap kiri. Sementara itu, Denzel Dumfries akan mempertahankan posisinya di sisi kanan. Roma tak diperkuat 7 pemainnya saat lawan Inter Milan. Skuad AS Roma telah terbang ke Milano untuk melakoni pertandingan pekan ke-10 Serie A melawan Inter Milan, Senin pukul 0 dini hari waktu Indonesia Barat, di Stadio Giuseppe Meazza. Seperti yang dikonfirmasi Sky Sport Italia dan Football Italia, bahwa Roma dipastikan tak diperkuat 7 pemainnya saat menghadapi Nerazzurri. Mereka adalah Paulo Dybala, Chris Smalling, Renato Sanchez, Lorenzo Pellegrini, Tammy Abraham, Maras Kumbula, dan Leonardo Spinazzola. Paulo Dybala memang telah kembali berlatih bersama tim tapi ia secara klinis belum mencapai kondisi fit 100% untuk dapat tersedia di skuad. Hal yang sama berlaku untuk Chris Smalling, yang telah berulang kali diharapkan setidaknya kembali ke bangku cadangan setelah lama absen, tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda pulih. Renato Sanchez dan Lorenzo Pellegrini juga tetap berada di tempat latihan Trigoria, untuk berusaha menemukan kembali kebugaran mereka setelah mengalami masalah otot. Jose Mourinho juga tentu harus menghadapi absennya Tammy Abraham dan Maras Kumbula, dalam jangka waktu lama karena cedera ligamen anterior. Peluit dilarang, kini Ultras Inter temukan cara alternatif untuk serang Lukaku. Inter Milan rencana awalnya menggunakan puluhan ribu peluit untuk meneror Romelu Lukaku, dalam pertandingan pekan ke-10 Serie A antara Inter versus AS Roma di Stadio Giuseppe Meazza, Senin pukul 0 waktu Indonesia Barat. Sekitar 30.000 peluit awalnya akan dibagikan kepada supporter Inter yang akan hadir di stadion, sebagai bentuk protes terhadap Lukaku yang telah menyakiti Inter. Tujuannya adalah setiap kali Lukaku menyentuh bola, maka puluhan ribu peluit tersebut ditiup secara bersamaan, yang akan memekakkan telinga. Namun otoritas setempat kemudian melarang 30.000 peluit tersebut, yang membuat Ultras Inter semakin kesal. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, bahwa para supporter Nerazzurri telah menemukan sebuah aplikasi di ponsel, yang dapat mengeluarkan suara siulan keras sebagai pengganti peluit. Aplikasi ini memang tidak akan sekeras peluit asli, tetapi masih cukup untuk mengekspresikan kemarahan mereka pada Lukaku. Seperti diketahui, Lukaku sempat menjadi kebanggaan Interisti. Namun kini penggemar Inter menganggap Lukaku sebagai pengkhianat. Besok, Lukaku mungkin akan mendapat sambutan paling tidak bersahabat dalam karirnya. Dia akan kembali ke Meazza untuk menghadapi mantan rekan setimnya, Lautaro Martinez.